Ya, baik. Yang pertama, sekali lagi saya katakan, dengan Pak Pendeta mengarahkan kemudian Yesus itu Tuhan, penebus dosa, dia ada sebelum semuanya ada, maka dia Tuhan. Berarti, maaf, Bapak tidak mengenal Yesus berarti. Karena Yesus itu jelas mengatakan hidup kekal itu, hidup kekal loh. Orang Kristen berdoa siang malam, bekerja siang malam, melakukan rutinitas keagamaan yang dikejar hidup kekal. Tapi kenapa jadi ribet? Bukankah Yesus sudah memberi kunci? Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa harus datang bla bla dengan asumsi-asumsi liar yang tidak rasional, Pak? Maaf nih, bukan saya menggurui, tapi saya sebagai manusia itu menolak apa yang Anda katakan karena tidak masuk akal. Seorang anak Anda analogikan mengutus bapaknya. Apakah kemudian bapak lebih rendah daripada yang mengutus, yaitu anak? Memang tidak lebih rendah. Tetapi apakah Anda boleh membalikkan bahwa pencipta langit dan bumi diutus oleh ciptaan? Bahwa manusia mengutus sang Tuhan. Yesus diutus oleh yang lebih rendah dari dia, gitu maksudnya. Jadi bapak lebih rendah mengutus Yesus yang lebih tinggi. Kan tidak rasional analogi Anda ini. Kemudian ketika saudara saya ini mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, di data Yohanes 17 nomor 5, kemuliaan sebelum dunia ini ada. Waduh, bukankah awal penciptaan Yesus, kalau Anda nggak terima penciptaan, bukankah awal keberadaan dagingnya Yesus sebagai sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada menjadi ada, yaitu daging baru. Di situ diterangkan Yohanes 1:14, kemuliaan yang diberikan kepada Yesus. Firman itu telah menjadi daging dan diberikan kemuliaan kepadanya. Jadi Yesus itu memiliki kemuliaan yang diberikan, didomi dalam bahasa Yunani. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Yesus. Nah, Efesus 1 nomor 4, di situ sangat jelas dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Berarti dengan demikian kita sudah ada sebelum dunia dijadikan. Lama ada, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan sudah lama ada. Ya, apa bedanya dengan Yesus tadi? Jadi itu hanya pemaksaan saja, kurasa. Kemudian, ketika saudara saya terlalu banyak poin yang tadi sampai saya lupa. Ada beberapa poin yang menurut saya itu justru membantah keberadaan Yesus. Yesusnya hanya menjelaskan hidup kekal. Apa yang kita cari? Kan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Kalaupun dia kemudian bermukjizat. Oh iya, tadi yang masalah ego emi, Pak. Masalah ego emi itu lucu. Kenapa kemudian ketika mengatakan aku adalah aku mengutus engkau. Musa pun diajarkan oleh Tuhan untuk mengatakan hal itu. Anoki. Kan Musa yang disuruh, yang diperintahkan di kitab yang Anda bawa tadi itu kan Nabi Musa yang disuruh. Kalau kamu ditanya, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Berarti Musa Tuhan gitu. Satu hal yang perlu dipahami, di dalam kitab Kisah Para Rasul 10 nomor 21, Pak Pendeta, Petrus juga mengaku ego emi. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 29, Paulus juga mengaku ego emi. Apakah karena mereka dua orang ini mengaku ego emi, lantas mereka Tuhan? Petrus di Kisah Para Rasul 10:21 berkata ego emi. Jadi setiap ada orang mengatakan akulah, maka itu Tuhan. Gimana ceritanya? Sedangkan justru Yesus mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata ego emi. Hati-hati Pak Pendeta, hati-hati. Ya, bukan saya ngajari, sekali lagi enggak. Itu pola yang dalam saya belajar, saya juga belajar. Saya bukan pendeta, tapi saya belajar, saya bergelut setiap hari tentang Bible dan juga kitab saya. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia, apa konteksnya? Yesus ditanyai apa? Bisa jadi dia ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini? Aku. Siapa yang membuat orang lumpuh ini bisa berjalan? Aku. Ego emi. Siapa kemudian anak-anaknya tukang kayu? Yusuf. Ego emi. Siapa anaknya Maria? Ego emi. Bukan berarti aku Tuhan. Kalau Anda merujuk kepada kitab yang Anda baca yang Keluaran tadi itu, Anda sedang merujuk kepada Nabi Musa. Benar kata Yesus dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi ego emi, Musa mengatakan ego emi, masa dia langsung jadi Tuhan? Jadi kembali kepada pola tadi.
Kristen menyembah Yesus karena Kristen tidak mengenal Yesus. Kenapa Kristen tidak mengenal Yesus? Ya karena Kristen mengenali Yesus dari orang-orang yang bukan bersumber dari ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesusnya, Pak, kita lihat dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, Bani Israel. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid Yesus asli mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Yohanes 36, ada kesaksianku. Nah, ini Yesus sudah angkat kesaksian nih. Ada kesaksianku yang lebih penting dari saksian seorang pendeta suat. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mujizat-mujizat yang aku kerjakan, pekerjaan ini yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kesimpulannya, menurut Yesus, Pak, pekerjaan Yesus itu, mujizat-mujizatnya, bersaksi mujizat itu kalau Yesus adalah utusan, rasul. Ucapan-ucapan Yesus seperti yang Anda katakan tadi, aku ada sebelum Abraham ada. Ucapan-ucapan itu sudah Yesus sampaikan kepada muridnya. Muridnya sudah menerimanya. Apa intinya? Mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku, rasul. Ucapan Yesus adalah ucapan seorang rasul Tuhan. Mujizat Yesus, pekerjaan Yesus adalah pekerjaan seorang rasul Tuhan. Kalau Anda menyembahnya, Anda tidak mengenalnya. Makanya, maaf nih Pak, 30 detik terakhir. Makanya di dalam Matius 7, 21, 22, 23 orang Kristen diusir. Kenapa? Karena orang Kristen menuhankannya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermukjizat? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Kata Yesus pada hari terakhir, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen dianggap pembuat kejahatan, Pak? Karena Kristen tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Itu menurut saya, berdasarkan dalil, berdasarkan Yesus. Ya, entah Bapak ini berdasarkan siapa, silakan. Baik, saya lihat Bang Zuma kutip banyak ayat, tapi memang perlu dilihat satu persatu, jangan dikutip, ya terlalu cepat. Ya, jadi gini, kalau mau mengenal Yesus, ini mengenal Yesus, itu dari peningkapan Yesus sendiri. Nah, tadi ego emi, nanti bisa dikasih ke saya, yang mana Petrus bilang ego emi ayatnya di mana, nanti saya akan cek lagi. Nah, ya, akan cek, karena ini saya punya Alkitab bahasa Yunani juga, ini Yunani, ini Ibrani. Nanti saya cek. Oke, itu nanti saya cek. Nah, lalu begini, kalau kita mau mengenal Yesus, sebenarnya kita harus tahu dari Yesus sendiri tentang siapakah dia. Yohanes 8 ayat 58 itu sudah meningkatkan satu misteri yang kelihatannya Bang Zuma tidak menyelidiki lebih dalam dari kalimat itu. Ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Ya, kenapa dia tidak pakai kalimat sebelum Abraham jadi, aku jadi? Tapi sebelum Abraham jadi, aku ada. Artinya keberadaan Yesus jauh sebelum Abraham. Berbahagialah Pelan-pelan. Boleh. Tuhan harus bisa menampilkan siapa saksi mata yang Bang Zuma miliki. Nah, ini saksi mata ini. Kalau tadi Bang Zuma bilang ini rasul-rasul segala macam, tapi rasul-rasul tidak sejalan dengan pengakuan Bang Zuma. Bertentangan. Rasul-rasul justru mengaku Yesus adalah Allah. Itu hal pertama. Ya, jadi buka ayat-ayat yang tadi Bang Zuma sampaikan itu, ya nanti saya koreksi. Ya, satu hal yang positif, ya Bang Zuma ini ternyata banyak hafal ayat. Nah, itu bagus bagi saya, itu positif. Dan itu juga menjadi motivasi dan dorongan bagi seluruh orang Kristen bahwa orang-orang Kristen tidak boleh tidak membaca Alkitab dan tidak boleh tidak mempelajari Alkitab. Karena Bang Zuma yang non-Kristen saja, wah lumayan hebat lah ya di dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Hanya sayangnya perlu diluruskan sampai jadi ada titik terang. Jadi itu Bang Zuma ya. Jadi mengenai siapakah Yesus, itu kita tanya langsung kepada Yesus. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Lagi-lagi saya katakan pada kesimpulan dari sesi ketiga narasi Pak Pendeta ini, Bapak belum mengenal Yesus. Sangat disayangkan. Ketika Yesus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Bang Zuma, saya izin dulu, saya ambil ini casan untuk cas HP saya. Izin sebentar, 1 menit. Boleh. Jadi teman-teman sekalian, orang yang tekun, saksikan endingnya.